singgah di stadion, foto-foto dulu kan. Ayo Pak. Dia sudah gas ya. Tapi itu lapar tombak sekali nih. Kayaknya tuh bukan kopi dah boleh. Di mana ya restoran terdekat di sini? Mana? Oh gas kayak restoran Papua tadi Netar. Oke. Nah, di situ ada papeda kan? Ada. Ayo sudah, nanti goyang lidah deh papeda sampai. Jalan. Maju, maju. Selamat datang di Dapur Papua. Terima kasih. Duduk santai saja, silakan masuk. Iya. Baik, kakak di sini kita punya dua tempat. Silakan. Iya. Ayo. Dapur Papua merupakan salah satu kafe dan resto yang terletak di pinggiran Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Dapur Papua menyediakan menu khas Papua, khususnya makanan khas daerah Sentani. Selain menu khas Papua, Dapur Papua juga memiliki menu lainnya, yakni menu makanan Nusantara dan internasional, seperti chicken stick, beef stick, dan french fries atau kentang goreng. Soal rasa, kafe dan resto Dapur Papua tidak perlu diragukan lagi. Apalagi soal menu utama dari Dapur Papua ini, papeda dan ikan gabus kuah dengan rasanya yang sangat khas dan diolah langsung oleh mama-mama Sentani yang juga merupakan anak-anak asli Sentani. Menu utama Dapur Papua Cafe dan Resto adalah papeda dan ikan gabus, baik ikan gabus kuah kuning atau kuah asam. Aduh, enak apa papeda dengan kuah kuning? Kamu tahu gak ini siapa punya? Sudah tahu siapa punya? Ini salah satu perempuan Papua asal Sentani, dia punya usaha. Ah, iya kan? Iyo, mulai dari chef sampai waiters di sini tuh semua anak-anak asli Papua. Ah, Iyo. mantap sekali. Lengkap. Iyo. Ini pusef juga nih orang Papua. Iya orang Papua, anak asli Sentani lagi. Memang anak Papua tuh harus begitu, harus ketemu usaha, harus bisa masak.
Apalagi yang balai-balai papeda nih, Tuhan. Haka makan, gila ini tuh papeda ini. Di sini juga menyediakan sinole dan ongol-ongol Papua yang terbuat dari sagu. Wow, ini sinole ya? Wah, pas kalau diminum dengan jamu anti corona. Cuco ya? Tidak hanya menyediakan makanan yang enak dan lezat, Dapur Papua Cafe dan Resto ini memiliki view yang indah dengan hamparan Danau Sentani dan pulau-pulaunya, serta spot foto yang cantik dan sangat indah di sore hari. Buat kakak, adik, om, tante, dorang semua, kalau jalan-jalan ke Sentani, jangan lupa untuk berkunjung ke Dapur Papua di Kampung Dendali, atau yang kita kenal dengan nama Kampung Netar, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Ide saya, kenapa saya membangun saya ini, karena saya melihat anak-anak Papua, terlebih khusus anak Sentani, Kabupaten Jayapura yang masih banyak yang menganggur. Di sini saudara-saudara saya yang masih ada di seputaran sini, di kampung ini, saya lihat bagaimana supaya bisa memperkerjakan mereka. Dan juga ada saudara saya juga asli Papua yang masih menganggur, itu yang membuat saya tergerak, mesti menganggur, tapi dia punya keahlian yang mana sebagai chef. Di sini ada beberapa orang adik saya yang punya keahlian sebagai chef, yang mana saya bisa dapat membuat mereka mempunyai lapangan kerja juga, dengan mereka bisa mengembangkan keahlian mereka, gitu. Jadi saya harap jangan mereka menganggap bahwa pekerjaan itu cuma PNS. Itu yang saya tanamkan ke adik-adik saya terlebih khusus di sini, dan juga anak-anak Papua di mana yang saya ketemu, karena pekerjaan bukan sebagai PNS saja, sebagai wirausaha juga itu sebuah pekerjaan yang bisa mendatangkan hasil kepada kita, begitu. Dan mereka bisa pahami itu. Jangan setiap saat mereka mau mendaftar kerja sebagai PNS, padahal lapangan pekerjaan itu banyak. Nah itu satu. Terus yang kedua, karena di sini dengan nama restoran dan kafe Dapur Papua Restoran Cafe, jadi anak-anak Papua yang harus dipekerjakan di sini, begitu, supaya ada tamu atau mereka yang datang untuk makan atau mau santai-santai di sini, mereka lihat Dapur Papua kok di dalamnya ternyata orang Papua semua, begitu, yang masak, waitersnya, chefnya, tokoki di belakang itu semua orang Papua. Mereka bisa sebenarnya, kita semua bisa untuk bekerja seperti waiters atau bekerja di restoran, dimanapun sebenarnya bisa, asal kita mau mencoba, begitu. Itu apa yang saya harapkan. Saya selalu menanamkan itu ke mereka, tapi saya kadang pikir, wah saya paksakan mereka untuk bisa seperti ini. Kadang saya berpikir di rumah juga begitu, kenapa saya harus paksakan mereka? Tidak, mereka harus bisa, itu saja. Mau tidak mau mereka harus bisa. Akhirnya banyak yang datang sini, ternyata anak-anak Papua bisa juga. Masak juga bisa, enak-enak juga. Standarnya juga kan standar nasional, termasuk internasional juga, karena ada di situ ada steak, terutama menu Papua. Menu Papua ada papeda, ikan gabus Sentani, ada mujair juga. Snacknya juga terbuat dari sagu juga. Kenapa kita angkat sagu sebagai menu utama di sini? Karena kita lihat sagu adalah makanan pokok orang asli Papua yang mana kita bisa menunjukkan kepada Indonesia ataupun kepada dunia bahwa sagu itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Ini baru beberapa yang kita ada
sediakan di dapur Papua. Masih banyak lagi hasil dari sagu yang bisa dikelola seperti itu. Di sini ada sinole, ada ongol-ongol juga ada di sini. Mungkin ada yang mau makan sinole atau ongol-ongol bisa singgah di sini di dapur Papua. Begitu. Papeda panas di sini juga ada. Selain itu ada menu Nusantara, ada nasi goreng dan yang lain-lainnya. Di sini tuh khas kalau kita makan di sini banyak pengunjung yang mengatakan bahwa kita makan di sini rasa seperti kita makan di kampung. Jadi orang asli yang buat, jadi rasanya asli memang kalau kita makan di dapur Papua. Beda dengan kalau mereka rasa di luar, itu yang sering mereka sampaikan. Jadi di sini mungkin ada tamu yang datang pasti papeda. Papeda yang menjadi ciri khas di sini karena memang di sini menu utamanya itu. Kalau kita lihat di sini banyak sekali potensi yang bisa dikelola begitu. Ini kan di danau, keindahan danau ini sangat, kalau kita lihat sangat indah, sejuk, bagusnya kita bangun seperti homestay di seputaran sini. Jadi kalau mereka yang tinggal di sini lapar atau gimana bisa datang makan di dapur sini, di restoran sini homestay ya. Mungkin bayar per jam kah, bayar per hari, ya itu nanti diatur. Itu yang ada di ide saya. Yang otomatis untuk mempekerjakan juga saudara-saudara yang ada di Desa Nendali sini. Saya harap yang ada di Desa Nendali sini juga bisa paham kenapa saya bertujuan untuk ini, supaya mereka juga bisa bekerja. Tapi ini banyak, ada yang paham, ada yang masih oh ya bagus juga ya, lama-lama mereka juga paham begitu. Sebenarnya pekerjaan ini bukan kita mau bilang, saya dulunya memang pekerjaan seperti ini, untuk apa kerja begitu, saya kuliah capek-capek begitu tuh, saya kuliah capek-capek, ternyata kesini, ini juga pekerjaan yang menghasilkan, bukan kita jadi PNS saja.